Dalam situasi ujian, entah itu ujian nasional atau tes masuk CPNS, pasti ada orang-orang di sekitar kita akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, berisikan orang-orang yang tidak begitu berambisi dan menganggap sebuah ujian hanyalah tolak ukur sejauh mana kita menyerap materi. Sedangkan, golongan kedua berisikan orang-orang yang ambisius. Golongan ini menganggap ujian adalah hidup dan mati mereka. Maka dari itu, mereka juga mati-matian dalam mempersiapkan diri. Nah, dua golongan ini bisa diwakilkan oleh Indonesia dan Vietnam ketika menghadapi Piala AFF 2024. Jika Indonesia terlihat santuy, maka Vietnam adalah kebalikannya. Mereka jadi golongan yang sibuk mempersiapkan ini. Itu memangnya apa yang sedang diincar oleh The Golden Star di Piala AFF edisi kali ini? Sebelum menjawab itu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Kick Off Channel. Menyebut Vietnam jadi tim yang paling serius menatap Piala AFF 2024. Tampaknya tidak terlalu berlebihan, karena jika melihat kontestan lain, kayaknya memang begitu seakan mengamini langkah Indonesia untuk tidak begitu mementingkan Piala AFF. Beberapa negara lain juga begitu, Laos contohnya. Menjadi tim yang tak begitu diunggulkan dalam edisi kali ini, Laos justru nggak ngoyo buat membuktikan diri. Laos justru pilih ikut cara main Indonesia, yaitu dengan menurunkan pemain-pemain muda dan Piala AFF 2024 nanti. Skuad negeri bumbu dapur ini akan diperkuat pemain yang mayoritas masih berusia under 22 tahun. Dari daftar skuad yang sudah diumumkan, setidaknya ada 15 pemain dari timnas Laos U22 yang dipanggil oleh sang pelatih, Hak Hyek Chun. Mungkin karena sama-sama orang Korea Selatan ya, jadi Coach Ha berpikir, tak ada salahnya juga meniru langkah dari kompatriotnya Shin Tae-yong. Selain Laos, Filipina juga diperkirakan takkan berangkat dengan skuad terbaiknya. Bukan karena menomorduakan Piala AFF, tapi Filipina dikabarkan kesulitan untuk memulangkan pemain-pemain yang sedang memperkuat klub Liga Thailand. Klub-klub Thailand berencana akan tetap memakai pemainnya hingga Desember nanti. Itu berarti pemain Filipina seperti Neil Etrich dan Jefferson Tabinas yang bermain di Liga Thailand akan terlambat bergabung atau bahkan tidak bisa datang sama sekali. Menyikapi hal ini, Filipina pun gak ambil pusing. Mereka mempersiapkan pemain-pemain lain seadanya aja. Berkebalikan dengan dua negara itu, Vietnam sibuk menyusun rangkaian persiapan jelang kompetisi. Bahkan skuad The Golden Star sampai repot-repot melakukan sesi latihan ke Korea Selatan untuk mendapatkan pengalaman, suasana, dan fasilitas yang jauh lebih mumpuni. Tisi di negeri gingseng sendiri berdurasi 10 hari sebelum bertolak ke Korea Selatan. Kim Sang-sik memanggil 50 pemain untuk diseleksi menjadi 30 pemain guna dibawa ke TC. Ini termasuk seleksi besar, mengingat Shin Tae-yong saja hanya memanggil 33 pemain untuk diseleksi. Dalam kurun waktu 10 hari, itulah tim Sang-sik menggembleng anak didiknya. Ia juga mematangkan skema permainan dan meramu formasi terbaik. Tak lupa, sang pelatih juga memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Karena selepas ditinggal Park Hang-seo, Vietnam mengalami penurunan drastis dari segi kualitas dan mentalitas. Di Korea Selatan, Vietnam tidak hanya menjalani sesi latihan, tapi juga menggelar laga uji coba dengan klub-klub lokal. Ada 3 tim Korea Selatan yang dipilih menjadi lawan tanding The Golden Star. 2 dari Kell Kidney, Daewoo, dan John Book Hyundai Motors. Dan satunya lagi merupakan tim divisi 3 ULSN Citizen. Menghadapi 3 tim tersebut, timnas Vietnam menuai hasil positif. Vietnam menutup rangkaian pemusatan latihan di Korea Selatan dengan mengalahkan John Book Hyundai Motors dengan skor 31. Ini menjadi kemenangan ketiga The Golden Star setelah sebelumnya skuad arahan Kim Sang-sik sukses mengalahkan ULSN Citizen.
dan Daegu FC dengan skor yang sama, yakni 2-0. Dengan demikian, selama TC di Korea Selatan, timnas Vietnam meraih 3 kemenangan, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Rangkaian hasil positif pun membuat Kim Sak-sik jadi sedikit jumawa. Dirinya merasa puas dengan hasil latihan di Korea Selatan. Proses ini membuatnya kian percaya diri jelang menghadapi Piala AFF 2024. Menurutnya, sekarang tugas selanjutnya adalah bagaimana cara terbaik mengeluarkan kekuatan seluruh pemain dan memaksimalkan kekuatan tim. Kim Sak-sik sadar ada tuntunan tinggi dari supporter Vietnam di kejuaraan antar negara se-ASEAN ini. Ia berharap dukungan semua pihak untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF edisi kali ini. Selain menyusun agenda latihan di luar negeri, Federasi Sepak Bola Vietnam juga ikut turun tangan untuk memperkuat tim. Karena Raphael Son atau Swanson kabarnya tidak bisa dimainkan sejak awal turnamen. Sebab, ia belum genap 5 tahun berkiprah di Vietnam. Federasi pun telah menyiapkan pemain baru, yakni Victor Lee. Pemain berusia 21 tahun itu bermain sebagai gelandang yang kini memperkuat klub kasta tertinggi Vietnam, Ha Trinh FC. Meski lahir di Rusia, Lee punya darah Vietnam. Maka dari itu, ia dapat menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Rusia ke Vietnam. Meski masih muda, sepak terjangnya di dunia sepak bola cukup oke. Memiliki orang tua asli Rusia, Victor Lee memulai karirnya di salah satu akademi sepak bola di Rusia, yakni AK Torpedo M. Sebelum akhirnya hijrah ke raksasa Liga Rusia, CSKA Moskow, untuk bermain di tim mudanya. Bersama CSKA Moskow, Lee sudah mengantongi 25 penampilan dan mencetak 2 gol. Menariknya, Bola Okezon mewartakan bahwa bakat Victor Lee pernah dipantau oleh beberapa klub Eropa, salah satunya AC Milan. Itu tandanya Lee ini bukan bocah sembarangan. Dia punya potensi. Sayangnya sang pemain justru menolak untuk bergabung ke klub raksasa Serie A itu. Ia justru memilih melanjutkan karirnya di Vietnam. Karena punya darah keturunan, maka Lee tidak perlu menunggu 5 tahun seperti Raphael Son. Dirinya bisa langsung dimainkan sejak laga pembuka melawan Laos. Dengan tambahan pemain keturunan, Kim Sak-sik akan menurunkan skuad terbaiknya. Tak heran jika Ngoyeon FC jadi tim dengan nilai skuad tertinggi di turnamen kali ini dengan bandrol 128 miliar rupiah. Dengan persiapan yang tertata dan sangat meyakinkan ini, apa target Vietnam di Piala AFF 2024? Lucunya, Kim Sak-sik tidak menargetkan juara minimal final. Urusan juara atau tidak, lihat nanti. Target tim Vietnam dan saya pribadi adalah lolos ke final. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami harus fokus ke setiap pertandingan. Raih kemenangan setiap pertandingan untuk mencapai final. Menurutnya, lolos ke final seharusnya tidak menjadi beban berat bagi The Golden Star. Itu karena dalam 3 edisi Piala AFF terakhir, mereka telah berhasil mencapai final sebanyak 2 kali. Yang mesti diperhatikan justru posisi di penyisihan grup. Coach Kim menargetkan lolos ke fase gugur lewat jalur juara grup. Itu berarti Vietnam harus mengungguli perolehan poin Indonesia yang sama-sama bergabung di grup B. Jika ditarik kesimpulan, semua persiapan yang dilakukan Vietnam hanya untuk mengalahkan Indonesia. Karena di luar dari urusan teknis, Vietnam kabarnya juga menjual murah tiket pertandingan melawan skuad Garuda. Pada tanggal ke-5 Desember nanti, media Vietnam TTAU mengabarkan bahwa harga tiket termahal laga Vietnam versus Indonesia cuma Rp187.000. Harga tiket itu jauh lebih murah dibandingkan saat Vietnam menjamu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua. Dalam laga di Maidina Stadium itu, Vietnam membandrol harga tiket 2 kali lipat, yakni Rp376.000. Tujuannya sudah pasti, ingin memberikan tekanan pada tim Indonesia yang bertandang ke Vietnam.
Di saat Vietnam gerobak-gerubuk persiapan Indonesia hanya menjadi kecil. Padahal targetnya sama, yakni masuk final.